Sahabat GPIB, jumpa lagi dengan saya Argo untuk Talking Point kali ini. Dan kali ini kita langsung dari kantor Majelis Sinode GPIB di Bilangan Gambir, Jakarta. Dan kita untuk kali ini juga akan mencari tahu lagi, menggali lagi tentang hasil-hasil penting dari PST yang baru saja selesai. Dan bagaimana itu tentang segala sesuatunya. Oleh sebab itu kita sudah hadir di sini Bapak Ketua 5 Bapak Robi Wekes. Selamat datang Pak Robi. Ya, selamat datang Bung Argo. Datang cuman ganti lantai aja ya. Karena sama-sama ada di sini kita semua. Yang penting tetap sehat-sehat. Yang penting kita sehat, ya. Betul. Begitu juga sahabat GPIB pastinya juga harus tetap sehat dan menjaga protokol kesehatannya tetap gitu ya Pak Robi ya. Betul. Masih capek nggak? Dibilang capek secara manusia, tapi kita kan sebagai pelayannya tentunya kita dikuatkan oleh kepala gereja kita. Oh, Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kayaknya sama semua sih. Iya. Ya. Maksudnya capek hati gitu ya. Ya. Jadi kalau fisik pasti capek ya. Tapi kalau ketua-ketua Majelis Sinode pasti capek sih. Bukan fisik aja gitu. Nah, kita langsung aja nih, pertanyaan pertama karena memang banyak hal sebenarnya sahabat GPIB, bagaimana kita mau mengerti dan mau menggali, apalagi selesai baru beberapa hari, bahkan sebelum ada keputusan pun udah ada berita-berita simpang siur gitu ya. Tapi itu nggak apa-apa, namanya juga kreativitas. Tapi kita akan memberikan penjelasan yang pasti karena kita akan membiasakan jemaat untuk mendapatkan sesuatu yang akurat langsung dari sumbernya, bukan dari kata orang gitu ya sahabat GPIB. Oke, Pak Robi, saya langsung aja nih, setelah PST yang sukses dilakukan oleh Mupel Jakarta Timur, itu hal-hal penting apa yang akan ditindaklanjuti, khususnya yang deket-deket mungkin dulu Pak Robi. Oke, jadi tentunya pertama atas nama jemaat-jemaat dan Majelis Sinode tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur yang sudah memfasilitasi satu persidangan gerejawi yang dinamis, yang memang tidak mudah untuk dipersiapkan di tengah pandemi ya. Tentunya juga kepada seluruh jemaat-jemaat yang sudah mengutus para utusan agar ini kita menjadi satu hal yang pertama di tengah-tengah persidangan sinode, khususnya PST yang pertama kali dilakukan dalam suasana pandemi dan melalui mekanisme virtual daring. Nah, tadi kan yang ditanyakan adalah apa saja yang menjadi hal-hal yang penting yang ditindaklanjuti. Yang pertama pasti kita mensyukuri bahwa PST itu kan yang paling esensinya adalah menyusun program kerja dan anggaran tahun 2022-2023. Jadi supaya jelas dulu nih frame ya. Jadi istilahnya dalam satu periode itu ada tata kala yang istilahnya satu tahun ya. Jadi karena ini di KUPPG yang keempat, kemudian ini menjadi satu bahagian yang pertama, periode 2022-2023 itu kan punya satu tema. Nah, tema itulah yang ada di KUPPG, dan itu memang ada 3 hal yang dikaitkan di sana, mengoptimalkan sinergitas intergenerasional, kemudian di dalam kepemimpinan misioner dan budaya digital. Jadi hal 3 hal itu yang yang tadi Bung Argo tanyakan ke saya supaya itu bisa clear kepada setiap pihak-pihak, khususnya warga jemaat GPIB, bahwa tahun ini marilah 3 hal tersebut kita benar-benar doakan dan kita usung dalam kebersamaan. Seperti itu sih. Jadi ada 3 yang akan dilakukan untuk 3 bulan ke depan gitu ya Pak Robi ya? Ya, jadi perlu mungkin jadi satu hal yang dirinci sedikit ya. Bahwa sinergitas intergenerasional itu GPIB melihat bagaimana pola
penyusunan program dan pelaksanaan itu secara sinergi. Dulu mungkin dijalankan berbidang, mohon maaf misalnya jadi terjadi hal yang ego bidang Sektoral gitu. sektoral. Jadi kalau tidak bidangnya misalnya ini tahun ini bidang teologi, jadi semuanya fokusnya teologi, tidak. Justru ada juga tema bidang teologi tapi disupport oleh atau didampingi oleh bidang-bidang yang lain. Itu kaitan sinergitas intergenerasial di tengah juga generasi-generasi yang ada saat ini semuanya bisa terhimpun. Kemudian yang kedua, kepemimpinan misioner. Di tahun ini Bung Argo kita ada satu kegiatan besar. Seluruh GPIB akan mengadakan pemilihan diaken dan penatua. Jadi kalau saya ngomong presbiter jadi salah, presbiter ada pendeta. Seluruh gitu ya. Jadi diaken dan penatua, dan itu pasti prosesnya sejak kemarin kita selesai pasti sudah kembali ke jemaat dan jemaat pasti akan menanyakan tentang prosesnya. Betul. Ya, tentang bagaimana pelaksanaan juklaknya atau juknisnya. Nah, ini nanti itu yang tadi dia bilang tindak lanjutnya lagi kan. Yeah. Nah, yang ketiga budaya digital, suka dan atau tidak suka kita berada dalam situasi yang saat ini sudah berjalan, namun perlu ditata secara unsur gerejawi. Jadi jangan lepas. Kalau misalnya kan dengan talking point kita hari ini kan bicara adalah bagaimana melalui Departemen Inforkom di bawah tatanan Ketua Bidang dalam Majelis Sinode memberikan satu clearance yang jelas. Yeah. Tadi kan Bung Argo sudah sampaikan di awal ya, bagi para sahabat Talking Point GPIB yang melihat dan mendengar acara kita ini. Iya. Tetap ya, kalau cari sesuatu harus langsung dari sumbernya. Setuju. Jangan dari kanan, jangan dari kiri. Ntar banyak asumsi dan penuh juga sesuatu yang belum tentu betul jadinya. Sip. Dan ini terlalu cepat untuk tegang, Pak Robi. Kita mau flashback dulu nih. Flashback khusus di bidang yang dipimpin oleh Pak Robi sendiri. Ini untuk Departemen Inforkom sendiri. Iya. Apa nih yang menjadi target 3 bulan ke depan ataupun prioritas 3 bulan ke depan yang harus dilakukan? Iya, jadi dengan 3 hal tadi yang ada dalam tema tahunan kita ya. Inforkom kan pada saat yang lalu pernah di acara ini saya jelaskan ada informasi, organisasi, komunikasi, dan penelitian pengembangan. Keempat bidang itu benar-benar digerakkan dalam mensupport. Kan bidang Inforkom ini kan bidang penunjang. Jadi menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di PKA 2022-2023, apalagi kaitannya dengan persiapan pemilihan diaken penatua. Nah kan sudah jelas tuh bicara Inforkom ada komunikasi ya, menjelaskan prosesnya nih tentang pemilihan supaya clear, jangan sampai nanti ada, mohon maaf misalnya ada pihak-pihak yang menggunakan kesempatan padahal kan kita udah ada tatanannya karena gereja itu punya tatanan. Kemudian kaitannya dengan informasi, nah ini menunjang karena ya kita doakan juga supaya setidaknya warga jemaat bisa menggunakan hak pilih dan dipilih itu dengan proses secara katakanlah dibilang virtual. Jadi mereka juga bisa memanfaatkan walaupun di tengah pandemi COVID. Jadi nggak perlu hadir di dalam kerumunan, mereka bisa lakukan. Tapi memang itu perlu hal yang jelas dan inilah dukungan dari informasi. Organisasi apalagi ya, menyusun petunjuk pelaksana dan lead banknya pasti dia akan memberikan data yang kaitan dengan data-data pemilihan, kemudian siapa yang bisa dipilih dan mempunyai hak memilih. Tapi itu ujungnya nanti akan naik ke Majelis Sinode untuk diberikan persetujuan dan sosialisasi. Tapi kalau misalnya untuk data-data gitu ya Pak Robi, apakah betul nanti data-datanya sebelum ada pemilihan dikumpulkan dulu dari jemaat-jemaat begitu? Atau memang ada kewajiban nggak setiap jemaat untuk kasih data ke Majelis Sinode? Jadi begini, benar pertanyaannya Bung Argo ini benar. Jadi
karena yang berkembang mungkin di luar kelihatannya sih ingin benar-benar jelas dalam rangka proses pemilihan tersebut ya. Jadi yang pertama memang data itu menjadi hal yang utama. Kenapa? Kalau itu tidak kita perbarui atau kita tidak update, contohnya batas wilayah misalnya, ya kan. Jadi mungkin dulu dibatasi oleh katakanlah sungai atau ya, tapi karena pengembangan ibu kota, sungainya udah hilang, jadi diuruk jadi perumahan. Nah, jadilah itu susah untuk diberikan batasnya. Kenapa? Bisa saja situ ada 2 jemaat atau mungkin 2 sektor. Jadi yang bisa itu dimekarkan. Itu kan perlu data-data yang valid. Jadi jangan nanti ke depannya justru menjadi satu ya dibilang masalah tidak, tapi mungkin hal itu digumuli lah. Iya. Itu. Gereja selalu pergumulannya harus ada. Ini saya ambil contoh nih data virtual Polis period 23 Februari sampai dengan 12 April 2021 ada 329 akun media sosial yang memberikan ujaran kebencian dan sara, dan itu lebih banyak di Twitter, FB, Instagram, TikTok, dan tahun lalu hanya 3 bulan. Ini kaitannya sama beberapa kegiatan komunikasi yang untuk memberikan informasi yang tepat ke jemaatnya. Itu kira-kira gimana tuh Pak Robi untuk strateginya dari Inforkom supaya informasi yang didapat jemaat adalah informasi yang tepat gitu? Iya, jadi mungkin saya sedikit melihat pengembangan dari aturan main atau istilahnya petunjuk pelaksana ya dalam proses pemilihan contoh. Itu kan perlu ada satu tatanan sosialisasi bagaimana juklak itu dilaksanakan. Kenapa? Kan ada pada saat pemilihan itu pasti akan dibentuk panitia pemilihan. Panitia pemilihan itu akan punya guidance atau yang menjadi patokan mereka dari ada kan kita punya tata gereja tentang pemilihan, itu peraturan nomor 1 ya, jelas sekali bagaimana tata cara pemilihan diaken dan penatua. Tapi kan itu baru dalam rangka secara tata urutan itu ada di bawahnya petunjuk pelaksana. Yang menjadi pergumulan itu yang pernah ya saya ikuti ya, dari pernah menjadi di jemaat sebagai presbiter, PHMJ, kemudian di Mupel, Jabar 2. Ada dalam tatanan setiap jemaat itu pasti dari setiap pemilihan ada perbedaan ya secara lokasi atau secara wilayah. Nah itu kan menjadi sumber berita yang bisa nanti dibilang di wilayah ini kok bisa, di wilayah yang ini jadi perbandingan. Itu diangkat bisa menjadi hal yang kalau tidak secara tegas kita menyampaikan, pasti ada pergumulan juga dari panitia atau tim pemilihan. Karena kan itu sangat sekali, walaupun sedikit dilempar misalnya hal yang kecil tentang ada tertulis misalnya harus berada di wilayah sektor A yang ada di jemaat A misalnya. Nah masalahnya KTP-nya itu tidak berada di wilayah tersebut. Itu. Mana yang dipakai? Iya. Nah kalau di tata gereja dia harus berada di wilayah di mana yang menjadi batas wilayahnya. Jadi KTP itu bukan tidak menjadi, ntar takutnya saya salah. Itu yang nanti akan dilihat oleh panitia. Titik beratnya di situ. Ya, itu memang kalau mau disaklekkan dengan tata gereja, pasti dia tidak punya hak untuk dipilih. Mungkin memilih ya. Tapi kan sangat disayangkan mungkin dia punya kesempatan sebagai talenta. Nah, tapi kan tidak juga, karena itu menjadi hal-hal yang bisa ke depan. Kemudian yang kedua, kalau juga ada
sampai yang dibilang ujaran kebencian ya. Jadi Wah, itu lebih repot lagi. Jadi bisa Iya, iya. bisa apa namanya jadi proses yang namanya secara gerejawi Jadi jadi balik kisruh ke ya. isu yang bisa dimainkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tapi ini intinya pihak itu saya bukan menuduh, tetapi retensinya bisa akan ke sana. Dan memang kecenderungannya setiap kali seperti ini ada aja gitu ya Ya, itu tadi kita berupaya dari Departemen Inforkom Litbang menunjang hal-hal tersebut supaya bicara data update, bicara mengkomunikasi kita sudah siap. Walaupun mungkin di masing-masing wilayah, mupel atau di jemaat masih keterbatasan dengan alat, kita yang ada di Sinode ini atau di melalui Departemen Inforkom memohon kepada jemaat-jemaat apabila ada dibantu untuk melakukan sosialisasi, kita bisa lakukan. Departemen Inforkom Litbang siap untuk melaksanakan karena kita punya perangkat tidak hanya kaitannya dengan seperti ini ya. Kita punya radio, kita punya majalah juga. Iya, ada majalah Arkus ya. Bung Frans tuh udah istilahnya tuh ngelotok banget lah. Tahu wilayah ini dia sudah tahu nih. Ototnya udah kemana-mana dia. Jadi kalau cuma Bung Frans sendiri kan kasihan. Iya. Jadi perlu bagaimana jemaat-jemaat itu mensupport, menginfokan. Menginformasikan supaya diterima dan saling menginformasikan juga ya. Jadi kan satu pintu lah istilahnya kan dari kembali tadi yang awal ditanyakan Bung Argo, Departemen Inforkom Litbang Majelis Sinode GPIB ini ada untuk dari jemaat dan untuk jemaat. Ya, ini membahasakan seperti itu ya. Iya. Nah, ini tadi Pak Ketua 5 udah singgung sedikit masalah ujaran kebencian. Iya, apapun kasusnya gitu ya, segala sesuatu yang menyenggol Majelis Sinode, seperti yang Pak Robi pernah bilang, kita harus tetap saling memaafkan atau mengasihi gitu ya, siapapun orang yang membuat kita sakit hati gitu. Tapi apabila terus-menerus seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya gitu, apakah Majelis Sinode juga akan diam aja, terutama dalam hal ujaran kebencian ya, atau bahkan informasi yang menyesatkan? Jadi Bung Argo, kalau kita kan biasa dalam lintasan satu hal tentang komunikasi ya. Iya. Komunikasi itu kan mau pakai ilmu apapun, jelas harus benar-benar ada, istilahnya bahasa sekarang tektokan. Jadi benar-benar selaras, seimbang dengan penyampaian. Iya. Nah di gereja pun, tata gereja kita bicara tentang keselarasan itu, kalau misalnya bicara tata gereja paling atas itu adalah firman Allah. Nah ini yang harus benar-benar kita lihat ini dalam koridor yang tadi diangkat tentang ujaran kebencian. Ya, tapi memang ada satu hal yang perlu juga dalam posisi kita di gereja juga ada yang kaitan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam Undang-Undang ITE misalnya. Oh, ya kan itu iya. pasti ada pihak-pihak yang dirugikan. Tapi kita pun secara gereja bicara yang dirugikan pasti kita ada. Ya, kalau saya mencoba pada setiap penyampaian tuh walaupun mungkin dikonfrontir yang mengarah di suatu yang kurang, ya kita berupaya untuk melakukan klarifikasi. Dan juga hal yang seperti ini melalui Departemen Inforkom kita senantiasa menunjang Majelis Sinode itu menyampaikan. Kalau kurang dilengkapi gitu ya. Walaupun itu mungkin di counter dengan berbagai macam cara, ya kita harus bisa melihat ini gereja. Ya, walaupun orang bilang, kok terlalu smooth banget ya. Tapi intinya kita balik dalam aturan gereja itu punya tatanannya juga yang mengatur. Sudah ada aturannya. Pak, kalau gereja pakai undang-undang ITE nggak apa-apa, Pak? Undang-undang ITE itu kan menjadi satu mekanisme dalam rangka penyelesaian masalah yang memang harus dilakukan karena mungkin melalui hukum gereja itu tidak ada. Maksudnya tidak menjadi sumber hukum lah. Ya, contoh misalnya tidak hanya ITE, kaitan tentang kepegawaian misalnya.
Berarti kan kita pakainya aturan ketenaga kerjaan. Sama juga dalam komunikasi. Jadi seperti itu. Jadi supaya bisa saja kita ada pihak-pihak yang memang tadi yang disampaikan Bu Argo berkaitan ujaran kebencian itu bukan dari gereja misalnya. Nah, kita kan perlu pembuktian kan. Kita nggak bisa asal tuduh. Nah, supaya tidak bisa asal tuduh, ya pakailah tadi yang dibilang Undang-Undang ITE. Oke, jadi kita memang udah punya patokannya Jalur, ya. ya. Sebagai warga negara yang baik juga Yes. begitu ya. Dan mungkin juga bisa bisa diresap oleh sahabat GPIB. Nah, ada pertanyaan juga ini Pak Robi Ya. tentang Majelis Sinode 21 cuma punya waktu 3 tahun, 8 bulan. Ya. Ini bisa nggak PKA-nya itu tercapai dari yang udah digariskan itu? Pencapaian PKA itu kan baru bisa dilihat bergantinya masa 1 tahun ya, maksudnya periodnya. Jadi misalnya 2022, 2023, nanti 2024 sebelum itu masuk ke 2024 ada evaluasi. Ya kan pencapaiannya itu memang sudah ada tertulis secara jelas melalui di PKUPPG. Jadi ya karena itu dilaksanakan dalam operasional itu masuk ke KUPPG. Jadi ada pokok-pokok, ada kebijakan umum. Oke. Ya itu pasti ada yang lebih paham lah. Tapi yang jelas pencapaian itu akan terlihat di sana. Karena kan kita ada di dalam format PKA itu kan ada yang namanya kualitatif, kuantitatif ya. Indikatornya. Indikatornya. Oke. Ada indikator keberhasilan IKU tuh yang pernah disampaikan oleh tim KUPPG. Tetapi intinya balik lagi dengan dasarnya tadi bahwa inilah di dalam gereja pasti hal-hal yang dilakukan dalam pencapaian pasti juga ada ukurannya tersendiri. Oh ya, gitu ya. Seperti itu. Nah ini kalau untuk jemaat ataupun pimpinan-pimpinan jemaat, apa nih yang perlu dilakukan oleh mereka, terutama dalam menghadapi event pertama itu yang paling penting, pemilihan diaken penatua. Apa aja yang harus mereka persiapkan? Yang jelas kita sudah punya aturan ya yang ada di sebagai sumber lah. Kalau secara umum sumber hukumnya tuh di peraturan nomor 1 tentang tata cara pemilihan diaken penatua. Nanti akan diturunkan tentang petunjuk pelaksana. Kenapa perlu ada petunjuk pelaksana? Supaya ada hal-hal yang tidak diatur bukan tidak diatur ya, diatur tapi perlu ada penjelasan tentang pelaksananya gimana. Kan namanya juga petunjuk pelaksana ya. Nah, oleh para katakanlah pimpinan dalam arti kan biasanya itu ketua majelis jemaat yang menjadi ketua panitia. Atau juga dengan panitianya. Dari itu saja sudah punya aturan bagaimana mereka melaksanakan, maka perlu ada sosialisasi. Nah, disinilah juga menjadi supporting Inforkom Litbang untuk membantu nih. Mungkin Majelis Sinode akan memberikan sosialisasi dan juga nanti ada feedbacknya nih. Karena tadi yang dari awal kan masing-masing wilayah mungkin punya karakteristik, punya satu suasana yang memang harus juga dipahami tadi kembali kepada ketua panitia dalam arti mungkin para Bapak Ibu pendeta, ketua majelis jemaat. Ini seru juga ya Pak. Sinergitasnya ternyata bukan cuma di usia terus para pekerja atau pelayannya, tapi juga di aturan-aturan. Ya. Karena aturan lokal juga akan bertemu dengan aturan dari sinode. Pasti. Gitu ya. Karena kan itu hal-hal yang memang harus ya kita bicara juga ada luwes ya. Tapi juga ada tegasnya yang harus dalam rangka pencapaian prosedur dalam rangka pelaksanaan pemilihan diaken penatua. Harus ada juga yang tegas. Jadi jangan nanti mohon maaf misalnya menjadi area abu-abu. Kadang-kala kan mungkin bagi tim atau panitia itu menjadi bahasanya kebijakan. Tapi dijaga jangan sampai kebijakan itu menjadi trouble, masalah. Makanya perlu ada satu jalinan dalam sosialisasi yang menjadi komunikasi yang tadi bersinergi. Ya, karena memang butuh jelas dari semua. Kalau itu dilaksanakan jangan sampai nanti karena subjektivitas
yang menjadi masalah. Ini yang Terjadi dijaga. otoriter malah ya. Ya, itu dia. Waduh. Tapi Pak Robi, kalau misalnya dari Ketua Lima sendiri sebagai pimpinan, apa yang harus jemaat lakukan dalam hal menerima informasi dan cara berkomunikasi juga Ya. dari segala sesuatu yang didapat mengenai kebersamaan GPIB ini? Iya, jadi ini khususnya di ini ya, di Iya, bidang Inforkom ya. iya betul. Jadi yang pertama adalah bagaimana jemaat sudah, katakanlah kalau dibilang dulu kan pada saat terjadi pandemi COVID, Mm-mm. dalam situasi yang hidup baru ya Pak, atau apa bahasanya, hal-hal yang baru itu harus benar-benar jemaat bisa masuk. Contoh misalnya pada saat mereka beribadah ya, Kebiasaan baru. kebiasaan iya. baru sorry ya. Iya. Jadi kebiasaan baru. Nah ini kan ada proses yang dilakukan di situasi yang berbeda, suasana yang baru. Iya. Pasti juga, misalkan pada saat mereka melakukan proses pemilihan, Ini. itu baru proses pemilihannya. Belum lagi dia akan memilih siapa. Karena ini kan bicaranya kembali lagi adalah memilih para pemimpin yang misioner di dalam satu pelayanan gereja. Jadi harus benar-benar pencapaiannya kepada jemaat itu ada proses sebelum pemilihan. Jadi contohnya itu sebagai sumber daya insani dalam arti pembinaan. Bisa saja melalui khotbah-khotbah di hari Minggu itu sudah mulai temanya dalam rangka menuju proses pemilihan. Jadi tidak hanya dalam rangka terlaksananya semua perangkat, tapi mereka pun harus siap untuk dipilih di jemaatnya, karena kan tadi sumber daya insani ya. Nggak Insanya ada, dipersiapkan gitu ya. iya, jadi nggak ada Waduh. hal yang lain yang terlalu melebar kemana-mana, tapi kita kembali lagi di masing-masing kita agar kita bisa berjalan bersama. Kalaupun ada masalah, ya marilah kita juga menyelesaikan secara bersama. Jadi jangan terbawa oleh suasana. Ini kan suasana ini kan cukup ramai ya. Tadi kan dibilang contoh dengan informasi saja yang tidak jelas menjadi ujaran kebencian, menjadi Iya. satu yang ini kita ingatkan kembali, kita dalam rangka memilih seorang pemimpin misioner dalam pelayanan, Iya. persekutuan dan kesaksian. Kebenciannya ke pimpinan sendiri lagi. Tapi enggak lah, enggak apa itu suatu kreativitas lah paling ya, yang masih ada dalam koridor kebersamaan kita. Yes. Nah, ini kalau misalnya untuk bocoran mutasi pendeta gimana? Kita tanpa ada supaya jelas ya. Jangan nanti bicara mutasi itu selesai persidangan sinode tahunan, terkesan langsung bicaranya, oh itu biasanya nanti setelah itu ada mutasi. Tolong itu bisa clear sebelum PST pun sudah ada mutasi. Oke, Ya, betul. tetapi kita memang bersama-sama melihat ini sebagai satu proses penata layanan. Oke. Jadi utamakan di kedepannya itu setiap para pendeta itu dia sudah diperlengkapi dan siap diutus dan terpanggil untuk melayani. Jadi yang mungkin menjadi satu hal yang ada adalah bagaimana saling mereka siap dan juga dalam kondisi yang situasi yang siap juga. Jadi kalau bilang siap nanti saya bicaranya jangan sampai tadi nih bocoran-bocoran kemudian salah dipahami, misalnya oh tunggu nih habis PST nanti ada sekitar 10-20 gitu. Gitu ya. ya, Padahal nggak. kita nggak ada satu message seperti, karena bicara PST adalah murni penyusunan program kerja dan anggaran. Oke. Itu yang menjadi utamanya. Oke, baiklah Pak Robi. Yes. Dan sebagai penutup, bagaimana menurut Pak Robi, sahabat GPIB untuk masalah pemilihan diaken, terus informasi yang nggak jelas, kemudian juga tadi mutasi pendeta. Silakan Pak Robi Iya. sebagai closing statement. Oke, berarti bersama-sama kami atas nama Majelis Sinode mengajak seluruh sahabat GPIB dimanapun berada, karena semuanya ini adalah satu rangkaian sinergitas intergenerasional. Ya, yang sama-sama juga akan terlibat
dalam seluruh kegiatan di 1 tahun ini. Oleh karena itu, apapun yang ada dalam proses ini, marilah kita benar-benar dalam kebersamaan itu punya satu tujuan. Jadi tidak lain untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, di tengah proses itu GPIB juga sudah punya tatanan. Dari mulai kita mengarahkan jemaat terlibat dan semuanya balik lagi di tengah gereja tidak lain adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang benar-benar, jadi kalau bilang seperti itu pasti kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Oke. Terima kasih Pak Ketua 5 untuk pencerahannya, untuk informasinya. Dan sahabat GPIB, demikian Talking Point untuk kita kali ini, dan jangan lupa kita bisa menyaksikannya juga di TV GPIB lewat kanal YouTube GPIB Indonesia dan radio GPIB yang sahabat GPIB dengarkan kali ini. Kita akan jumpa lagi di Talking Point berikutnya. Argo undur diri, salam.